teror yang dilakukan oleh DC Pinjol atau Desk Collection Pinjol itu selalu membawa ranah hukum dengan ancaman kawan-kawan semua yang tidak bisa membayar atau gagal bayar akan dipidanakan sama pihak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Saya doakan semoga kawan-kawan semua yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kawan-kawan yang sudah singgah ke channel saya ini. Semoga kawan-kawan bisa mensupport dan mendukung channel ini sehingga akan sukses suatu hari nanti. Baiklah kawan-kawan, di video ini saya akan coba membahas pertanyaan dari salah satu konten di YouTube yang bertanya, apakah dengan tidak membayar hutang pinjol kita bisa dipidanakan? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan tersebut. Secara definisi hutang adalah sesuatu yang hukumnya wajib untuk kita bayar atau kita selesaikan. Tetapi apabila pada saat kita belum mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, kita harusnya meminta tempo atau meminta waktu kepada si pemberi hutang. Jadi, bagaimana kalau kita tidak bisa membayar hutang pinjol? Pada saat ini teror yang dilakukan oleh DC Pinjol atau Desk Collection Pinjol itu selalu membawa ranah hukum dengan ancaman kawan-kawan semua yang tidak bisa membayar atau gagal bayar akan dipidanakan sama pihak mereka. Terkadang isi SMS, WA ataupun ucapan verbal mereka berbunyi seperti ini. Anda sudah melarikan uang perusahaan kami, maka kami akan memproses secara hukum dan akan melapor ke pihak kepolisian. Silahkan kawan-kawan, silahkan, tidak masalah. Jadi mengenai pasal tersebut terkait dengan hukum pidana tersebut itu ada di pasal 374 KUHP, yaitu penggelapan dalam jabatan. Saya ulangin, pidana 374 yaitu penggelapan dalam jabatan. Pertanyaannya, apakah kawan-kawan bisa dipenjara? Balik lagi, bagaimana kawan-kawan bisa dipenjara? Sedangkan kawan-kawan itu bukan karyawan mereka. Ya. Kawan-kawan semua bukan karyawan mereka. Sampai di sini mungkin saya rasa kawan cukup paham. Kalau kawan-kawan adalah karyawan mereka, mereka bisa menggunakan pasal tersebut untuk mempidanakan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tidak usah panik, tidak usah khawatir dengan ancaman seperti itu. Yang kedua, bunyi seperti ini. Anda sudah melakukan penipuan karena tidak memenuhi kewajiban Anda. Maka pihak kami akan melapor ke pihak kepolisian. Silakan. Kalaulah kawan-kawan mendapat ancaman atau mendapatkan teror seperti itu, kawan-kawan bisa menjawabnya seperti ini. Karena pihak Anda sudah menggunakan jalur hukum, maka saya sudah siap atas konsekuensinya yang akan saya terima. Silakan Anda melakukan pengaduan dari pengadilan
Saya akan menunggu surat panggilan dari pengadilan, dan saya akan bersedia memenuhi panggilan dari pengadilan. Jadi mulai detik ini, saat ini, Anda tidak perlu lagi menagih-nagih saya. Cukup Anda layangkan surat pengadilan, saya tunggu surat pengadilan itu di rumah. Itu aja kawan-kawan jawab. Jadi kawan-kawan tidak perlu cemas, tidak perlu panik. Tidak pernah sejarahnya itu masalah hutang piutang itu akan bisa dipidana ataupun dipenjarakan, selagi kawan-kawan masih memiliki niat untuk membayarnya. Jadi bang, kalau betul-betul dilaporkan bagaimana? Tidak akan dilaporkan kawan-kawan, tidak akan dilaporkan. Kenapa saya jawab begitu? Karena pihak kepolisian tidak boleh mengurus hutang dalam undang-undangnya. Itu bukan kerjaan mereka. Tapi kalau kawan-kawan seorang kriminal, seorang pengedar narkoba, nah itu mungkin kawan-kawan akan dipidana. Jadi sampai sini sudah paham ya kawan-kawan ya. Tidak perlu panik, tidak perlu cemas dengan ancaman-ancaman seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Bang, bagaimana kalau kita diancam dengan hukum perdata? Yang ancamannya mungkin berisi seperti ini kawan-kawan. Dengan ini akan mengajukan gugatan dengan pasal 1365 perdata dengan perbuatan melawan hukum. Ya sudah, kalau memang mereka mengancam seperti itu lagi, ya kawan-kawan menjawabnya seperti yang tadi saya ajarin tadi, yang tadi saya bilang dari awal. Kawan-kawan silakan menunggu panggilannya dari pengadilan. Dan kawan-kawan bilang sama mereka, tidak usah lagi menagih-nagih. Sudah, itu aja, nggak usah lagi kawan-kawan panik. Nggak usah lagi kawan-kawan cemas. Tunggu aja surat pengadilannya. Terus bang, ada lagi bang, ancaman mereka seperti ini. Maka segala harta yang dimiliki akan menjadi barang jaminan. Lah, toh kawan-kawan juga meminjam dari pinjol itu juga tidak pakai jaminan, tidak pakai anggunan. Dari mana dasar mereka untuk bisa menyita barang-barang kawan-kawan? Sementara mereka itu menawarkan jasa mereka, kawan-kawan ambil, dan mereka juga harus tahu, harus mengerti resiko yang akan mereka terima kalau kawan-kawan itu gagal bayar. Ya kecuali kawan-kawan meminjam itu dengan anggunan atau dengan jaminan, ya mereka berhak untuk menyita jaminan tersebut. Jadi kalau ancaman seperti itu, ya sudah, silakan aja datang, silakan aja suruh mereka datang ke rumah kawan-kawan. Jadi intinya, kalau kawan-kawan sudah diancam dengan kalimat-kalimat seperti itu, dengan pesan-pesan seperti itu, cukup sekali lagi saya bilang, saya kawan-kawan menjawab, silahkan Anda gugat saya, silahkan Anda layangkan surat pengadilan ke rumah saya akan penuhi panggilan tersebut. Sudah. Dan mulai detik ini, mulai saat ini, Anda tidak usah menagih lagi ke saya. Silakan kita berjumpa di pengadilan. Cukup itu aja kawan-kawan sampaikan sama mereka. Terus mungkin kawan-kawan akan bertanya, jadi bang, yang gagal bayar itu pun lebih dari satu aplikasi. Ya sama aja kawan-kawan, nggak ada masalah. Mau 1 ataupun 10 aplikasi tetap sama. Tidak akan bakal bisa mereka itu untuk mempidana kawan-kawan. Ini saya contohkan seperti ini aja kawan-kawan, saya contohkan seperti ini. Gugatan itu harus diajukan di tempat kediaman terduga. Ya. Saya ulangi kawan-kawan ya. Gugatan harus diajukan di tempat kediaman terduga. Sementara kawan-kawan kan berada di wilayah yang berbeda dengan pinjol tersebut. Contohnya seperti saat ini mungkin kawan-kawan berada di kota Yogyakarta, sementara perusahaan pinjol itu kan berada di Jakarta. Jadi mereka tuh harus mengirim pengacaranya itu ke tempat kawan-kawan, ke Jogja sana. Apa mungkin mereka mau melakukannya? Sementara hutang kawan-kawan itu tidak lebih dari
1 juta, 2 juta, ataupun 3 juta. Itu nggak mungkin, karena biaya operasional pengacara itu lebih besar daripada hutangnya kawan-kawan. Dan kalaupun mereka mau menggugat kawan-kawan, itu biayanya pasti akan lebih besar, kurang lebih 5-6 juta. Itu satu perkara. Jadi apa mungkin mereka mau mengadukan, atau mereka mungkin mau menggugat kawan-kawan itu di pengadilan, sementara untuk membuka suatu berkas perkara aja itu membutuhkan biaya yang cukup besar untuk satu pelaporan. Belum lagi biaya pengacara, belum lagi biaya operasional pengacara, itu membutuhkan biaya yang besar kawan-kawan. Jadi kedepannya kalau kawan-kawan masih menerima ancaman seperti itu, tidak perlu panik, tidak perlu cemas yang berlebihan. Tidak pernah ada masalah hutang piutang itu orang tersebut akan dipenjara, tidak ada. Karena pun polisi pun tidak akan mengurusi yang namanya karena polisi pun tidak akan mengurusi yang namanya hutang piutang. Oke lah kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun penyampaian saya kurang bagus, kawan-kawan mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Coba nanti akan saya jawab, mana tahu bisa lebih jelas atau lebih rinci lagi. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah singgah ke channel saya. Mohon support channel saya ini agar niat saya mohon support channel saya ini agar niat saya kawan-kawan untuk membantu kawan-kawan semua bisa terwujud. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.